Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan resiko bunuh diri. Sebelumnya, untuk bisa memahami tentang konsep perilaku kekerasan, tentunya saudara harus memahami dulu perbedaannya dengan marah ya. Karena kenapa? Marah itu merupakan salah satu hal yang bersifat fisiologis, artinya dalam suatu rentang kehidupan manusia, itu pasti pernah ya mengekspresikan rasa marah. Eee, di mana marah itu sebenarnya adalah perasaan jengkel dan tidak nyaman yang dialami oleh individu yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya atau ancaman kebutuhan, baik fisik, psikologis, dan sosial sehingga, karena tidak terpenuhinya kebutuhan itu maka diekspresikan dalam bentuk rasa marah atau rasa jengkel. Nah, itu tidak masalah gitu ya, kita pun juga pasti pernah mengalami marah. Tetapi perbedaannya bahwa perilaku kekerasan ini merupakan bagian dari ekspresi marah yang tidak adaptif. Artinya, dia membahayakan bagi diri pasien, membahayakan bagi orang lain, dan lingkungan. Sehingga nanti intervensi yang perlu kita berikan adalah bagaimana pasien ini mampu untuk mengendalikan atau mengontrol perilaku marahnya, sehingga tidak membahayakan bagi diri orang lain dan lingkungan. Asuhan keperawatan pada resiko PK ini diberikan agar kita membantu untuk pasien itu agar bisa untuk mengendalikan atau mengontrol perilakunya dan nanti tentunya juga keluarga, ini bisa melakukan perawatan, kepada pasien berkaitan dengan resiko PK ya, ketika nanti pasien sudah kembali ke rumah atau sudah, tidak dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, yang pertama, apa sih definisi dari resiko PK? Nah, resiko PK ini adalah perilaku, yang memperlihatkan individu atau pasien tersebut ya, dia dapat mengancam baik secara fisik, emosi, atau bahkan mengancam seksual ya kepada orang lain. Kalau perilaku kekerasan itu dia suatu bentuk perilaku yang sudah nyata, aktual, di mana memang tujuan perilaku itu adalah melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Jadi kalau PK itu benar-benar dia dalam kondisi sedang melakukan gitu ya, artinya tanda gejalanya itu, sangat aktual terjadi, dia memang ingin mencederai orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, PK ini, dapat dilakukan, dengan verbal ya, misalkan dia mengancam, mengumpat gitu ya, atau, memang menakut-nakuti orang lain gitu ya, atau mungkin secara fisik, eee, dia akan beresiko ya untuk mencederai baik kepada dirinya, kepada orang lain, maupun kepada lingkungan sekitarnya. Nah, tetapi tadi kalau marah tadi ya, itu bersifat fisiologis. Artinya ya perasaan jengkel yang timbul sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman. Tetapi permasalahan yang salah pada pasien RPK atau PK itu adalah bagaimana ketika dia mengekspresikan rasa jengkel atau marahnya itu, dia tidak bisa mengendalikan ya, tidak tahu batasannya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dilakukan dan yang tidak. Sehingga kontrol dalam diri pasien itu tidak ada lagi. Sehingga ketika dia mungkin mengancam gitu ya, atau memukul, membunuh, nah itu dia akan, tidak tahu batasannya. Sehingga ketika dia melakukan mengekspresikan marahnya dengan cara mencederai orang lain tuh ya dia akan melakukannya. Nah, tapi bedanya kalau kita mungkin ya, kita masih masih dalam konteks tidak mengalami gangguan jiwa berat. Nah, ketika kita marah, kita bisa menempatkan diri kita itu. Jadi, kita masih ada kendali atau kontrol diri, misalkan di tempat umum ya, mungkin kita masih bisa ada rem gitu ya, atau rem atau untuk, mengendalikan perilaku yang kurang baik kita. Nah, tapi pada pasien PK itu yang tidak bisa dilakukan oleh pasien kendali atau kontrol dirinya terhadap perilaku marah itu yang tidak ada atau dia tidak mampu. Sehingga nanti
ketika kita melakukan asuhan perawatan pada pasien. Nah, bagaimana kita bisa membantu pasien ini untuk bisa mengendalikan perilakunya. Nah, ini rentang respon, mulai dari adaptif sampai dengan maladaptif. Jadi kalau adaptif itu ya bagaimana kita bisa asertif gitu ya. Asertif itu ya ketika kita mungkin menunjukkan rasa jengkel, rasa tidak suka pada orang lain. Nah, kita bisa mengatakan dengan cara yang baik, tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau mengintimidasi orang lain. Ya, kita bisa mengungkapkan apa yang menurut kita kurang kurang nyaman buat kita ya, apa yang membuat, kita berani untuk mengatakan tidak, berani untuk menyampaikan apa ketidaknyamanan yang kita rasakan kepada orang lain dengan cara yang baik. Yang berikutnya adalah frustasi, pasif, agresif, dan amuk. Nah, kalau amuk inilah kondisi yang disebut dengan perilaku kekerasan. Jadi dia mungkin, tidak bisa mengendalikan sehingga ya apa yang dilakukan itu sangat mencederai diri orang lain maupun lingkungannya. Ada 5 fase siklus ya agresi. Yang pertama adalah fase pemicu. Apa itu fase pemicu? Jadi fase pemicu ini disebut sebagai fase atau peristiwa yang memunculkan, kondisi atau keadaan di lingkungan itu yang akhirnya pasien itu dia mulai muncul bentuk kemarahan atau permusuhannya. Jadi fase pemicu itu fase, mulai ada masalah yang membuat pasien itu dia akan mengekspresikan rasa marah atau permusuhan ya. Apa tandanya? Mungkin dia mulai gelisah, anxiety, iritabilitas, pasien mungkin terlihat mondar-mandir, ototnya tegang, respiratory rate-nya cepat, berkeringat, suara keras, marah. Nah, itu mungkin dia masuk dalam fase pemicu. Yang kedua adalah fase eskalasi. Apa itu fase eskalasi? Jadi, respon klien yang memperlihatkan peningkatan perilaku yang mengindikasikan pergerakan menuju kehilangan kendali. Contohnya apa? Mungkin dia mulai marah gitu ya, melotot, bersumpah gitu ya, mengancam, menuntut, mulai mengepalkan tangan, gesturnya mulai mengancam, sikapnya sudah bermusuhan, kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau berpikir secara jernih. Nah, jadi itu fase eskalasi. Yang ketiga itu fase krisis. Apa itu? Jadi mulai muncul secara emosional, dia sudah menunjukkan krisis dan secara fisik dia sudah kehilangan kendali. Misalkan apa, mungkin melempar, menendang, memukul, meludah, menggigit, mungkin mencakar gitu ya, bicara komunikasinya sudah nggak jelas gitu ya, ngelantur. Nah, itu fase krisis. Jadi hati-hati tentunya nanti setiap fase ini saudara pun dalam melakukan pendekatan juga akan berbeda. Karena krisis tentunya nanti juga, yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan manajemen krisis. Kemudian fase pemulihan ini di mana klien biasanya dia memperoleh kembali kehilangan, apa ya, dia memperoleh kembali kendali diri dan emosinya. Jadi biasanya gejalanya sudah mulai berkurang, nah dia mulai sadar tentang perilaku yang dia lakukan. Mungkin dia sudah mulai merendahkan suara, ketegangan ototnya berkurang gitu ya, komunikasinya juga lebih jelas, dia mungkin akan lebih rasional dan secara fisik dia akan lebih tenang atau kalem ya, dibandingkan dengan ketika di fase sebelumnya. Kemudian pasca krisis ini biasanya klien mulai sadar ya, kemarin dia habis memukul siapa ya, habis mengumpat siapa, sehingga, dia kembali ke fase yang sebelum marah, kemungkinan dia ada rasa menyesal, meminta maaf, atau mungkin perilaku menarik diri gitu ya. Mungkin kalau di rumah sakit ya, misalkan pernah menendang petugas gitu ya, mungkin kalau dia sudah, dalam pasca krisis, dia akan meminta maaf, "Maaf ya kemarin saya marah atau saya menendang," gitu ya. Jadi itu disebut dengan pasca krisis. Faktor predisposisi, eee, untuk biologis ya termasuk adalah herediter ya, gangguan jiwa sebelumnya, mungkin pernah memiliki traumatik sebelumnya gitu ya, atau penyakit-penyakit fisik, tertentu yang berkaitan dengan perubahan struktur dan fungsi di otak, sehingga mengakibatkan pasien atau individu itu
dia mengalami permasalahan di neurotransmitter yang menyebabkan kehilangan, di dalam, pengendalian dari aspek emosional atau riwayat penggunaan nafsa. Nah, secara psikologis mungkin pernah mengalami kegagalan pada masa lalunya, sehingga mengakibatkan perasaan frustasi, gagal, dan tidak berguna. Kemudian socio-culture ini termasuk adalah bagaimana pasien, pernah mempelajari atau mengimitasi kondisi sosial sebelumnya, di mana dia mungkin, bahwa perilaku kekerasan itu sesuatu yang diperbolehkan gitu ya, karena dia dalam kondisi lingkungan yang terbiasa, dalam kondisi keras gitu ya, yang penuh dengan, apa, kekerasan, sehingga dia mungkin berkembang, pemikiran bahwa mengatasi masalah atau mengekspresikan marah itu selalu dengan bentuk kekerasan. Seperti apa? Misalkan pernah dia menjadi korban kekerasan sebelumnya, atau mungkin dia pernah menjadi saksi gitu ya, sering melihat pertengkaran dalam rumah tangga orang tuanya, atau mungkin dia pernah, traumatik, mungkin apa ya, tawuran atau apa gitu ya, sehingga menyebabkan ada memori ya, yang tergambar pada individu itu bahwa PK itu merupakan sesuatu yang dianggap normal. Atau mungkin kontrol sosial yang kurang ya, kontrol sosial yang kurang sehingga dia, mengembangkan mengembangkan pikiran atau sikap bahwa PK itu bisa dibenarkan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mendasari seseorang untuk mengalami gangguan PK. Kemudian dari faktor presipitasi, ini juga sama ya, bisa dari aspek biologis, psikologis, socio-culture ya. Bisa kita lihat mungkin dari faktor internal termasuk adalah perasaan gagal atau, ekspresi dari kehilangan yang dia meluapkan dalam bentuk, kekerasan begitu ya, atau faktor eksternal seperti pernah menjadi korban kekerasan gitu ya, atau lingkungan yang stressful, ribut, padat, atau penuh dengan penghinaan atau bullying. Nah, ini juga bisa menjadi faktor-faktor presipitasi pada pasien. Tanda gejalanya secara subjektif mungkin dia akan mengungkapkan bahwa saya marah, saya nggak suka, saya kecewa, ya, saya ingin memukul, saya ingin melampiaskan marah saya itu pada orang itu. Misalkan dia secara subjektif itu menyampaikan kekesalannya. Data objektifnya yang bisa kita lihat itu wajahnya memerah, ya, tegang, pandangannya tajam, mungkin mengatupkan rahang dengan sangat kuat, mengepalkan tangan, bicaranya kasar, suaranya tinggi, menjerit, mondar-mandir, atau mungkin dia melempar, memukul gitu ya, menendang atau mungkin meludah gitu ya. Itu data-data objektif yang bisa kita lihat. Proses keperawatannya untuk diagnosis resiko perilaku kekerasan, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan suatu assessment dengan pengkajian, yaitu kita tanya apa yang menyebabkan pasien marah gitu ya, apakah, apa yang dia rasakan kalau misalkan marah itu dialami oleh pasien, dan kalau misalkan marah apa sih yang dia lakukan gitu. Kalau misalkan dia melakukan marah itu dengan melempar barang, apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Dan pasien tahu nggak akibatnya dengan cara marah yang dia pilih? Nah, apakah dengan cara marah yang dia pilih, misalkan memukul, menendang, mengumpat, mengancam itu, marahnya itu bisa hilang? Jadi, bagaimana kita nanti membantu pasien itu untuk memahami bahwa ketika dia marah dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak adaptif, itu justru banyak sekali kerugian yang dialami oleh pasien. Nah, itu bagaimana nanti kita bisa mengarahkan itu ya. Observasinya sama yang tadi ya, jadi wajahnya memerah, tegang, pandangan tajam, mondar-mandir, bicara kasar, suara intonasinya tinggi, mungkin berteriak, melempar, memukul benda atau orang lain. Nah, ini yang bisa kita amati. Tentang pengkajiannya, mungkin yang, diagnosisnya adalah resiko PK dan perilaku kekerasan. Nanti saudara harus tahu bahwa PK berarti dia dalam kegiatan atau sedang atau dalam bentuk kekerasan itu sangat aktual. Jadi sedang terjadi kekerasan. Tapi kalau resiko tandanya sudah berkurang, mungkin pernah punya riwayat kekerasan
atau PK sebelumnya. Tapi saat kita pengkajian mungkin tandanya itu sudah berkurang atau tidak ada, tapi dia memiliki riwayat sebelumnya. Kunjungan rumah, jadi kunjungan rumah sama ya. Jadi kalau kunjungan rumah pada kasus apapun itu selalu kita pertama pasti ketemu dengan keluarga. Kita mengkaji pada keluarga tentang masalah yang dialami oleh keluarga dalam perawatan pasien di rumah itu seperti apa, dan kita juga mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki oleh keluarga dalam perawatan di rumah. Kemudian untuk pasien, ini kita melakukan pengkajian, ya kita nanti akan mengajari banyak cara untuk melatih kekerasan yang dia alami dan bagaimana cara untuk mengatasi resiko PK yang dialami. Dan nanti kalau misalkan dia mendapatkan obat, ini juga kita bantu pasien untuk dia untuk patuh ya dengan minum obat. Pertemuan kedua, nanti kita ketemu lagi dengan keluarga, nanti kita evaluasi bagaimana bagaimana keluarga itu terkait dengan hambatan atau uh, dia dalam merawat pasien itu menemukan nggak hambatan-hambatan. Nanti kita juga melatih keluarga cara-cara untuk merawat PK ya, dan kita diskusikan dengan keluarga bagaimana cara merawatnya dan kalau ada hambatan bagaimana menyelesaikannya dan nanti kita akan membuat jadwal kegiatan yang kita berikan kepada keluarga karena memang harapannya keluarga itu juga memiliki peran aktif di dalam membantu untuk merawat dan apa ya, untuk merawat pada pasien dengan PK ini. Tindakan keperawatan untuk pasien, jadi nanti harapannya ya pasien itu terbina trust, dia tahu penyebab marah gitu ya, bisa menjelaskan tanda dan gejala yang dia rasakan saat dia marah, menjelaskan perilaku yang dia lakukan saat marah, kemudian kita ajarkan cara untuk mengontrol marah dengan cara apa? Dengan cara minum yang pertama dengan cara fisik. Jadi nanti menyalurkan kemarahan itu dengan relaksasi nafas dalam, kemudian dengan apa ya mengalihkan ekspresi marah itu pada benda-benda yang tidak berbahaya. Misalkan kalau misalkan dia memang ada energi berlebih untuk memukul orang, ya kita alihkan untuk memukul bantal misalkan ya, yang itu uh, tidak beresiko cedera pada pasien. Kemudian minum obat secara teratur, berbicara yang baik, dan kegiatan ibadah. Kemudian yang berikutnya apa? Kita jelaskan ya, menjelaskan penyebab marah. Jadi nanti kita kaji apa sih yang menyebabkan Bapak marah gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak marah itu apa yang Bapak rasakan, tanda gejalanya, coba disampaikan. Terus kemudian kita bantu untuk menjelaskan cara-cara untuk mengendalikan rasa marah itu dengan banyak cara ya, jadi dengan cara fisik tadi ya, tarik nafas dalam, pukul bantal kasur, kemudian secara verbal atau sosial itu kita bantu untuk dia uh, berkomunikasi dengan cara asertif atau baik. Misalkan dia dalam meminta, menolak gitu ya, menyampaikan keinginan itu dengan cara yang baik, dengan cara spiritual misalkan kita kita ajarkan untuk lebih bersabar ya, istighfar gitu ya, menyerahkan masalah itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi yang paling penting itu kita berikan keyakinan pada pasien bahwa dia eh, bisa ya untuk mengendalikan dengan aspek spiritualnya itu dengan sabar dan yakin bahwa setiap masalah itu datangnya dari Tuhan sehingga bagaimana kita bantu untuk dia lebih memiliki memiliki apa ya memiliki uh, spiritual atau kedekatan yang lebih baik kepada Sang Pencipta. Nah itu juga kita ajarkan untuk membantu untuk mengendalikan rasa marah marah yang tidak baik. Nah, untuk strategi pelaksanaan pasien, nanti kita akan secara komunikasi nanti yang paling penting adalah saudara memahami bahwa kita setiap interaksi secara terapeutik itu kepada pasien, saudara harus tahu bahwa komunikasi terapeutik itu atau interaksi yang terapeutik, saudara harus paham tentang konsep komunikasi terapeutik, yaitu selalu ada fase orientasi, kerja, dan terminasi. Orientasi ya bagaimana kita salam gitu ya, menanyakan
apa yang dirasakan oleh pasien, kemudian kita nanti juga ada kontraknya kita diskusi itu mau apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, dan kita nanti juga menggali masalah pada pasien sehingga nanti kita interaksi itu tujuannya adalah untuk membantu pasien. Kemudian di fase kerja nanti saudara melakukan tahapan-tahapan intervensi sesuai dengan panduan di SP. Nanti kita akan mempraktekannya ya. Jadi mempraktekannya di kelas terkait dengan komunikasi, strategi pelaksanaan komunikasi ini pada pasien dengan PK. Nah, ini SP2 tentang latihan minum obat, kemudian SP3 dengan cara sosial, ya kita bantu untuk mengendalikan PK itu dengan cara verbal ya, kita ajari dengan berkomunikasi itu bagaimana sih kalau dia menyampaikan dengan cara yang baik ya, bagaimana dia menolak. Nah, itu yang kita ajarkan. Nah, kemudian untuk strategi pelaksanaan keluarga, nah ini juga ada SP keluarga ya. SP keluarga itu SP yang pertama itu selalu kita mendiskusikan masalah yang dirasakan oleh keluarga dalam merawat. Apa sih yang Ibu rasakan ya dalam merawat anaknya ketika di rumah. Kita juga memberikan edukasi, kita jelaskan tentang pengertian, tanda gejala, dan proses terjadinya perilaku kekerasan. Nanti kita pakai leaflet begitu ya dalam menjelaskan kepada keluarga. Dan kita akan mengajari cara merawat pasien RPK itu yang pertama dengan latihan fisik 1 dan 2, tarik nafas dalam, dan kita ajari untuk mengekspresikan marah itu kalau misalkan memang dia ada energi yang berlebih ya dengan pukul bantal atau kasur yang bersifat tidak membahayakan pada pasien. Nanti kita bantu juga keluarga untuk membuat jadwal. Dan SP2 tentang obat, kemudian SP yang ketiga yaitu membimbing dengan cara verbal dan sosial. Jadi nanti jangan lupa ya, jadi kalau SP2 atau SP3 itu kita mengevaluasi SP1, nanti SP3 ya mengevaluasi SP1 dan SP2. Jadi jangan lupa nanti di fase orientasi kita evaluasi ketercapaian di SP sebelumnya. Nah, itu yang harus dilakukan, yang perlu diperhatikan ya. Nanti baru kita masuk fase kerja sesuai dengan SP yang akan kita ajarkan, sesuai dengan kontrak pada pasien saat itu, sesuai dengan interaksi kita ya, kita mau ngapain. Tapi yang paling penting kalau misalkan ini pertemuan ketiga SP3, berarti kita mengevaluasi apakah PK-nya sudah berkurang, tanda gejalanya berkurang, apakah ada hambatan di SP1 dan SP2 yang sudah dilakukan oleh keluarga, dan apakah itu sudah dilakukan, bagaimana jadwalnya itu juga harus kita cek ya satu persatu sehingga nanti kita bertemu itu tidak hanya ngomong tapi tanpa ada tujuan dan kontrak yang jelas. Nah, jadi tolong itu yang diperhatikan dalam kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien maupun keluarga. Yang keempat ini bagaimana kita mengajarkan mengendalikan PK dengan cara spiritual ya sama ya. Ini nanti di orientasi, di evaluasi kita evaluasi dulu di SP1, SP2, SP3 itu bagaimana, apakah ada manfaatnya, sudah dilatih belum, sudah dicoba belum, apakah ada hambatan dan apakah sekarang marahnya sudah berkurang atau terakhir marah kapan, apakah sudah dicoba menurut pasien itu bagaimana, dan kalau pada keluarga, apakah keluarga ada kendala dalam melakukan SP1, SP2, SP3 sebelum kita mengajari SP yang keempat. Nah, evaluasi kemampuan pasiennya apa? Yang pertama yang perlu kita evaluasi adalah pasien tentunya tahu penyebab marah, tahu tanda gejala PK, tahu PK yang dia lakukan itu ternyata juga tidak memberikan manfaat untuk menyelesaikan marahnya gitu ya, justru sangat merugikan, dan akibat PK yang dia lakukan itu apa. Nah, ini yang kita bantu kita berikan pengenalan terkait dengan kendali pasien itu, bahwa ketika dia PK dengan mencaci, menendang, membanting barang itu justru memberikan efek yang kurang baik pada pasien. Terus yang berikutnya adalah pasien tahu ya, dia mampu untuk mengontrol
PK secara teratur sesuai dengan jadwal, yaitu dia tahu bagaimana melatih dengan cara fisik, tarik nafas dalam, pukul bantal dan pukul kasur, tahu tentang verbal, dia bisa menyampaikan, meminta dengan baik, menolak dengan baik, mengungkapkan perasaan jengkelnya itu dengan baik, itu dia bisa melakukan itu dan secara spiritual dia lebih memiliki kesabaran, ya, keikhlasan, bisa berdoa, bisa istighfar gitu ya. Eee, itu yang perlu kita evaluasi ya. Kemudian terapi psikofarmaka, bagaimana pasien itu bisa patuh dengan obat. Dan yang terakhir, bagaimana pasien nanti bisa menyampaikan manfaat atau dia tahu tentang, eee, dampaknya ketika dia belajar ya, untuk mengendalikan PK itu, apa manfaat yang pasien dapatkan. Kemudian untuk keluarga, nanti evaluasinya adalah keluarga mampu untuk mengenal masalah yang dirasakan dalam merawat pasien, ya. Dia memahami tentang tandanya, pengertiannya, proses terjadinya PK. Dan keluarga juga bisa mengambil keputusan dalam perawatan resiko PK. Dia juga mampu untuk merawat di rumah, kemudian juga bisa menciptakan suasana keluarga dan lingkungan yang mendukung pasien untuk bisa mengendalikan ekspresi marahnya dan dia keluarga juga mampu untuk menyampaikan manfaat dari asuhan keperawatan dalam mencegah perilaku PK pada anggota keluarganya dan bisa melakukan follow up ke puskesmas. Dia juga tahu tanda kambuh dan melakukan rujukan apabila memang pasien mulai muncul kembali tanda gejala perilaku kekerasan. Nah, ini nanti dokumentasi ya, dokumentasinya nanti kita akan belajar mendokumentasikan, eee, data hasil pengkajian, nanti kita berikan kasus ya, berikan kasus, nanti saudara mungkin akan diberikan oleh tugas, dari PJMK terkait dengan hal ini, dan nanti tolong presentasikan dengan baik. Nah, ini yang paling penting juga manajemen krisis ya. Tadi di fase fase terjadinya PK itu kan di tahap 3 ada krisis. Nah, jadi kalau pasiennya itu krisis, maka yang dilakukan adalah kita manajemen krisis. Apa sih manajemen krisis? Yang penting adalah nanti jangan sekali-kali ketika kita melakukan manajemen krisis Anda sendirian ya, jangan. Tapi bagaimana kita mengidentifikasi tim ya, kita bentuk leader, timnya itu biasanya terdiri dari 4 atau 5 orang ya, tim krisis. Nanti termasuk adalah petugas keamanan ya, juga diperlukan ke sana untuk antisipasi ya. Kenapa? Karena ketika krisis pasien hilang kendali. Jadi hilang kendali sehingga sangat beresiko, perilakunya itu mengancam sekali ya pada orang lain atau lingkungan sekitar. Kemudian kita pindahkan semua klien dari area tersebut karena untuk meminimalkan atau menghindari cedera. Kita siapkan alat restrain, walaupun memang restrain ini masih kontradiktif, tapi kita siapkan untuk jaga-jaga kalau memang pasien terpaksa harus kita berikan restrain, tetapi yang perlu diperhatikan bagaimana kita melakukan restrain itu sesuai dengan prosedur dan tidak menjatuhkan harga diri pasien. Jadi restrainnya harus sesuai dengan SOP yang seharusnya yang berlaku di rumah sakit atau di dalam layanan ya, layanan kesehatan. Kemudian, kita bantu tugas penanganan secara fisik, ya kita jelaskan secara sepihak, "Maaf Pak ya, Bapak kita amankan karena perilakunya adalah beresiko untuk mencederai orang lain. Nanti kalau misalkan kita perlu restrain, kita akan lakukan restrain terlebih dahulu, kita ikat ya, nanti kalau Bapak sudah agak tenang, kita akan lepaskan ya. Tujuannya ini bukan hukuman, tapi adalah untuk membantu Bapak lebih aman ya." Jadi, informed consent sambil kita lakukan, sambil kita, lakukan dengan cepat ya, seperti itu. Dan yang penting mungkin perlu obat ya, obatnya psikofarmaka sesuai instruksi dokter ya, apakah mungkin perlu injeksi gitu ya, tapi, jangan juga nanti restrainnya itu dilakukannya berhari-hari, jangan ya. Kita kita evaluasinya paling penting itu kita evaluasi secara bertahap, apakah fase krisisnya itu berkurang. Nah, jadi kalau misalkan diberikan obat psikofarmaka itu sudah memberikan efek tenang pada pasien, ya restrain juga harus harus mungkin dievaluasi segera mungkin untuk dilakukan pelepasan gitu ya. Jadi
Tolong, restrain ini bukan menjadi cara untuk menghukum atau juga bukan menjadi cara untuk memudahkan kerja perawat, tapi bagaimana harus dilakukan sesuai prosedur yang seharusnya. Tetap jaga kita konsisten, kalem ya, tidak terpancing reaksi dari kemarahan pasien. Kemudian kita evaluasi tindakan bersama tim secara bertahap dan kemudian kita dokumentasikan dengan baik dan kita bantu pasien untuk integrasi orientasi secara bertahap terhadap lingkungan. Jadi ini ya manajemen krisis itu bagaimana kita mencegah terjadi injury atau cedera dan juga bagaimana pemenuhan ADL ya pada pasien itu juga harus tetap diperhatikan. Jadi, eee, yang paling penting itu saudara harus tahu kapan untuk melakukan manajemen krisis ya, karena mungkin kalau manajemen krisis terkait dengan pelaksanaan komunikasi, strategi pelaksanaan komunikasinya ya mungkin kita, tidak prioritaskan terlebih dahulu, tapi bagaimana kita mencegah injury, cedera dan juga life saving pada pasien dengan tetap sesuai dengan prosedur dan juga pemenuhan kebutuhan ADL ini juga harus diperhatikan. Terima kasih materi yang saya sampaikan terkait dengan ASKE PK cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.